Di dalam kita berdoa dan kita memohon kepada Tuhan, sering kita mengucapkan permintaan kepada Tuhan kita dengan perkataan, "Berilah kelimpahan kepada kami." Tanpa kita sadari, ternyata permintaan kita itu mengandung unsur keserakahan atau sifat egois kita. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You, di mana kita bisa merenungkan firman Tuhan dan kita bisa belajar apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Dan judul pada pagi hari ini adalah cukup. Di dalam kita berdoa dan kita memohon kepada Tuhan, sering kita mengucapkan permintaan kepada Tuhan kita dengan perkataan, "Berilah kelimpahan kepada kami." Tanpa kita sadari, ternyata permintaan kita itu mengandung unsur keserakahan atau sifat egois kita. Kita meminta untuk Tuhan memberikan kelimpahan, berkat yang terus berlebih kepada kita. Mari kita akan belajar dari apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Tepatnya dalam kitab Amsal. Amsal 30 ayat 8 sampai yang ke-9. Amsal 30 ayat 8 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. "Jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, 'Siapa Tuhan itu?' Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku." Di dalam ayat 8 dituliskan bagaimana kita harusnya meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan perbuatan curang dan bohong yang merupakan dosa, dan memohon supaya tidak miskin ataupun kaya. Maksudnya adalah hidup kita tidak kekurangan dan tidak berlebih-lebihan, tetapi hendaknya kita meminta sesuatu dengan kata cukup atau sesuai dengan porsi, sesuai dengan kemampuan kita. Di ayat yang ke-9 dijelaskan bahwa jika kita kaya, akan mudah membuat kita menjadi sombong. Kita meremehkan Tuhan dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan jika kita kekurangan, itu bisa membuat kita berbuat hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa mencuri, kita bisa berbuat dosa. Contoh yang paling mudah ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita membeli makanan, yang tentunya kita akan memesan makanan sesuai dengan kapasitas kita. Karena dalam hal ini, tentunya kita akan memperhitungkan berapa nilai rupiah yang akan kita bayarkan dari pemesanan makanan tersebut. Tetapi saat kita menghadiri satu pesta pernikahan atau kondangan, sering kali kita mengambil makanan itu sebanyak-banyaknya. Yang tidak jarang banyak orang yang tidak menghabiskan makanan yang mereka ambil. Mengapa demikian? Karena mereka tidak menghargai makanan tersebut. Mereka menganggap itu adalah sesuatu yang gratis, yang bisa dikonsumsi sebanyak-banyaknya. Kita harus belajar dari doa yang Yesus ajarkan. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-11. Matius 6 ayat yang ke-11. "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa atau meminta sesuatu yang secukupnya. Hal yang sama ketika bangsa Israel harus memungut mana setiap pagi. Allah memerintahkan mereka untuk mengambil mana
sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Ambillah secukupnya untuk keluarga. Jika ada yang mengambil secara berlebihan, mana itu akan menjadi busuk. Oleh sebab itu, di dalam kita berdoa, hendaknya kita bisa mengoreksi diri. Apakah doa kita itu mengandung unsur egoisme atau keinginan kita untuk memenuhi keperluan ataupun kebutuhan kita, atau hanya untuk egois kita semata? Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang kata cukup. Hendaklah kita tidak serakah dan kita meminta kepada Tuhan sesuatu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, ya Roh Kudus, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu. Tuhan menunjukkan kami ya Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini, bahwa seringkali kami melakukan hal yang tidak berkenan. Kami meminta kepadamu untuk memenuhi egoisme kami, karena keserakahan kami juga ya Tuhan. Tapi Engkau mengajarkan bagaimana kami berdoa dengan kata cukup, di mana Tuhan yang akan memberikan untuk kami sesuai apa yang kami butuhkan dan bukan apa yang kami inginkan. Terima kasih ya Tuhan, kami sadari bahwa ketika Engkau memberkati kami, kami pun harus menjadi sarana atau alat Tuhan untuk dapat memberkati orang lain. Terima kasih ya Tuhan atas berkat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami terima dengan ucapan syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap setia, terus belajar, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sampai jumpa dalam acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Close to You.